Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, guru sejarah di SMAN Negeri 1 Cigugur. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, jurusan sejarah EPKIP Universitas Siliwangi, dengan nomor induk mahasiswa 2019004687173. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja di kelas 10 IPS dengan materi masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan metode pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media flipbook sebagai upaya untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Semoga video saya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Gembira bersama belajar sejarah menyenangkan. Oke, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian tetap semangat walaupun mungkin ada beberapa ya Ibu lihat yang tidak hadir mengikuti pembelajaran, tapi semoga kalian tetap semangat. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan atau berdoa dulu karena kalau tanpa doa kayaknya kurang sreg ya. Semoga apa yang kita awali dengan doa itu bisa mendapatkan berkah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kepada Alpin untuk memimpin doa. Mulai, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wabil Muhammadin Nabi ya wa Rasulah Rabbi jib. Ini pertemuan ini selesai ya, karena minggu lalu kita kepotong dengan berbagai agenda ya. Ada yang ikut FLS 2N ya, kemudian ada yang izin untuk pramuka dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan materi pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya. Abija Riana Gipari, Agni Ramadhani, Alis Dawati, Alma Pauziah, Ayi Nur Ihsan, Dede Hilmansyah, Dede Widya, Dewi Sinta, Heri Risdiana, Gilang Aditya Mulyadi, Ilham. Oh, Ilham sakit. Ya, sebentar ya, Ibu tulis dulu. Jalaluddin. Ya. Muhammad Alpin Hikmah. Nur Samsul Pala.
Oh, sakit. Sakit apa, Samsu? Oh, demam. Permadi. Oh, izin. Oke. Pina Paujia. Pina katanya kemarin sakit ya, sekarang sudah sembuh. Semoga Pina sembuh ya. Semoga tidak sakit-sakitan lagi dan bersama dengan kita belajar seperti biasa ya. Walaupun ini hari pertama ya Pina masuk ya. Semoga Pina tetap sehat selalu ya setelah kemarin sakit. Firmansyah. Oke. Putra Hendrawan. Mana Putra? Ya. Ramadhani. Reski Maulid Nur Hidayat. Salwa Nopi Handayana. Siti Mailani. Widya Putu Rizkia. Oke. Ya. Ya, untuk membangkitkan semangat kalian ya agar termotivasi menjadi seseorang yang lebih baik lagi, terus belajar hari ini lebih semangat ya. Karena kan Ibu lihat motivasi belajar kalian itu selama beberapa hari ke belakang itu kurang. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Karena kenapa? Karena di samping lagu wajib nasional itu sekarang kurang ya dinyanyikan oleh anak-anak. Jadi setiap pembiasaan kita sebelum melaksanakan pembelajaran sejarah Indonesia, kita akan melaksanakan atau menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan untuk Salwa dipimpin ke depan. Berdiri dulu.
Ya, itu tadi ya, kalian sudah menyanyikan lagu nasional ya, di mana lagu tersebut itu ciptaan dari H. Muhtahar. Ya. Muhsin Muhtahar. Itulah lagu 17 Agustus yang biasa dinyanyikan ya. Kenapa Ibu menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu tersebut? Ya karena Ibu lihat sudah jarang sekali ya. Jadi pembiasaan kita sebelum melaksanakan KBM itu adalah menyanyikan lagu nasional ya. Mungkin besok hari ketika kita mau KBM lagi jangan hanya lagu itu saja ya. Masih banyak, ada lagu Syukur, ada lagu Indonesia Raya, ada lagu dari Sabang sampai Merauke padamu negeri. Nah, tapi yang sejalan atau yang materi yang akan kita pelajari hari ini itu banyak sekali ya manfaatnya ya, karena Hindu Buddha itu bukan hanya melihat bagaimana kehidupan terdahulu sebelum Islam, tapi Hindu Buddha di sini adalah bagaimana kita mengaplikasikan di kehidupan nyata kita nilai-nilai ya, nilai-nilai yang terkandung, karena kita belajar itu bukan hanya menalar buku ya. Jadi rasa disiplinnya, tanggung jawab, kemudian rasa cinta sesamanya ya, kearifan lokalnya itu yang ditonjolkan di P5 ya. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, walaupun kita beragama Islam tapi kita wajib untuk menghormati setiap perbedaan yang ada ya. Perbedaan itu kita jadikan sebagai suatu keberagaman yang harus kita angkat, bukan dijadikan sebagai hal untuk bermusuh-musuhan ya. Perbedaan pendapat itu wajar ya, karena yang namanya seseorang itu kita hidup bermasyarakat pasti berbeda pendapat, berbeda paham. Mengerti sampai sini? Nah, di samping itu ya, proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia yang tidak terlepas dari berbagai teori ya, misalkan teori Sudra, teori Waisya, teori Brahmana, teori arus balik, teori kesatria, yaitu semuanya saling punya argumen masing-masing karena dicetuskan oleh beberapa pendapat masing-masing. Ya, ada kekurangan dan juga kelebihannya. Tapi kita tetap melihatnya itu bahwa semua teori-teori yang muncul itu kita yakini adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari ya, sesuatu hal yang harus kita amalkan juga ke orang lain ya, bahwa munculnya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu tidak langsung muncul begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan ya. Selain teori-teori juga ada dari beberapa pendapat ya, kemudian teori Cina ya, berbeda-beda ya itu. Udah itu udah berapa? Ya, sebelum pembelajaran kita mulai di intinya ya, Ibu akan memaparkan aturan-aturan yang harus kalian patuhi, bahwa selama pembelajaran ini Ibu lihat ketika Ibu melakukan pembelajaran ya, sebelumnya setelah Ibu cek itu ternyata banyak siswa yang suka, Bu izin saya ke toilet ya, terus tidak kembali lagi ya. Makanya ya, yang pertama Ibu mohon kepada kalian untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mengikuti tata tertib sesuai dengan peraturan ya. Kemudian mengerjakan tugas dengan usaha terbaik dan jujur. Jangan sampai nu ieu capek, nu ieu mah henteu nya, atau hanya menyalih saja ya di buku teman. Karena teman saya baik, Bu, saya hanya menunggu saja, itu tidak boleh ya. Selanjutnya mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Misalkan deadline-nya hari ini harus selesai, ya selesaikan ya, jangan dinanti-nanti ya, supaya materinya lama misalkan, jangan ya. Setelah kita flashback ke belakang dan mengingat materi sebelum
Hindu-Buddha, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis macam-macam teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Ya. Selanjutnya, menuangkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bentuk tulisan. Karena kalau yang namanya sejarah, kita tidak menuangkan tulisan kita ke dalam bentuk media Canva yang di dalamnya ada infografis, ada mind mapping, ya itu pasti kita akan lupa. Ya. Boleh ke dalam bentuk catatan pun boleh, asal kalian itu ingat dan mengerti. Karena ada beberapa di antara kalian yang asal yang mencatatnya dengan alasan lah Bu, cangkel. Ya. Lah Ibu abi mah hoream cenah ada pananganna teh hileuden misalkannya. Tahnya, oke, Ibu siasati berarti kalian itu perlu pembelajaran yang lebih yang lebih upgrade ya, yang lebih update ya, pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang lebih memusatkannya pada siswa. Dengan cara apa? Nanti Ibu bagi kelompok. Oke, untuk kali ini ya, coba lihat ke depan semuanya ya. Setelah tadi Ibu memaparkan tentang penjelasan dari materi awal ya, coba kalian lihat ke depan, ini ada gambar apa? Candi. Ada gambar candi. Candi apa coba? Ya, candi salah satu peninggalan dari ya. Di sini ada Candi Prambanan ya. Kemudian selain candi, di sini juga ada gambar siapa? Coba lihat. Artis mana coba? Nah, ini nggak ada yang tahu. Oh ya, berarti Ibu teh kurang tepat ya. Harusnya Ibu membawa artisnya yang masa kini ya. Ini adalah Angelina Jolie. Tahu Angelina Jolie? Nah, konon katanya dia itu beragama Hindu ya. Kemudian ini siapa? Ada Roy Yosi. Oke. Nah, nanti Ibu akan menampilkan video. Coba kalian di sini Ibu akan menampilkan video. Coba kalian simak baik-baik ya. Nanti setelah video ini selesai, Ibu harapkan akan ada tanggapan, pertanyaan dan saling menanggapi ya dari video yang Ibu kasih. Ikut akan Ibu tampilkan video ya. Coba amati ya video dari YouTube tersebut. Nanti di sana kalian akan memperoleh berbagai informasi yang sangat penting ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang mau menanggapi, silahkan. Coba lihat ya. Ibu tidak akan memutar semuanya ya. Di sini ada situs bersejarah ya. Ada 4 kelompok. Silahkan kalian duduk menurut kelompok masing-masing ya. Diatur-atur duduknya. Sok, silahkan. Ini Alvin,
Abijar. Ini ya. Nih. Ya. Sudah Ibu bagikan, ya. Di sana ada masalah yang harus kalian pecahkan, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silahkan kalian mencari bahan atau materi-materi dari berbagai sumber yang lebih relevan. Bisa dari YouTube, bisa dari buku paket, ya. Kemudian selain dari YouTube dan buku paket, dipersilakan juga dari modul juga bisa, ya. Silakan Ibu kasih kalian waktu selama 15 menit untuk mencari sumber-sumber yang akan dibutuhkan sebelum kalian nanti menyajikan hasil karya kalian. Ya, silakan. Bagaimana, ada kesulitan kelompok 3? Kalau tidak ada, silakan ya lanjutkan. Boleh dari YouTube juga boleh, ya, tidak harus menggunakan modul, ya. Kemudian dari buku paket juga boleh. Dari gawai juga boleh, ya, bebas ya. Silakan lanjutkan Widya dan teman-temannya. Ganti. Setelah kalian mencari informasi dari berbagai sumber, ya, baik itu dari buku paket, YouTube, kemudian kalau tidak ada Chromebook menggunakan HP, ya, mencari sumbernya. Ada juga yang dari modul. Silahkan kalian tuangkan hasil apa yang kalian temukan itu ke dalam catatan, ya, atau boleh langsung ke dalam bentuk file Word dan kemudian dijadikan sebagai flipbook, ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, apa salah? Saya nggak mengerti bagaimana cara membuat flipbooknya, Bu. Oke. Ya, begini ya. Untuk pembuatan flipbook hari ini cukup mudah, ya. Kalian tinggal menyimpan itu ke dalam file, ya. Kemudian dikonvert ke dalam PDF. Kalau memungkinkan, ya. Kalau memungkinkan dalam bentuk Word bisa langsung diupload, ya. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, PDF-nya saja Suaranya ya, memang di awal tuh nggak ada. uploadkan ke dalam link yang sudah Ibu kasih tadi di grup, ya. Apabila ada masalah atau kendala boleh ya ditanyakan lagi sebelum kita tampil per kelompok. Oke ya. Semuanya harus saling support demi kelancaran kalian ya dalam menyajikan hasil karya berupa flipbook tersebut. Ya, apabila ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke Ibu langsung. Pembuatan flipbooknya? Siap, sudah. Ya, apabila nanti di kelompok misalkan kelompok 3, 4 dan 2 ada kendala bisa sambil berjalan ya karena waktu sudah semakin mepet. Sebentar lagi silahkan siapa yang mau lebih dulu ke depan untuk memaparkan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Ada saya sendiri, Salwa Nopi Handayana, ada Siti Mailani, ada Rizky Maulida Nur Hidayat, ada Ramadhani dan Dede Widya. Di sini kami mendapatkan kasus tentang kelebihan dan kekurangan teori proses masuknya Hindu-Buddha. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu nanti akan dipaparkan di flipbook ini. Oke, di sini terdapat beberapa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana mengungkapkan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum penguasa. Adapun beberapa kelebihan teori Brahmana, yang pertama ada
adanya prasasti berbahasa Sangsakerta dan huruf Pallawa yang bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Dan yang kedua, kaum Brahmana memahami ajaran agama Hindu-Buddha karena tergolong sebagai kaum terdidik. Di sini di teori Brahmana juga ada ada kekurangannya. Kekurangannya terdapat ajaran Hindu kuno yang menyebutkan jika kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi lautan serta meninggalkan tanah airnya. Yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria mengungkapkan jika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum kesatria atau kaum prajurit. Adapun kelebihan dari teori kesatria adalah adanya informasi dukungan dari Prof. Dr. J.I. Mons yang mengungkapkan bahwa kaum kesatria mengalami kekalahan pada perang abad ke-4 hingga ke-6. Kekalahan tersebut membuat kaum kesatria melarikan diri ke Nusantara. Jadi ketika kaum kesatria itu kalah di tanah airnya, mereka melarikan diri agar terhindar dari serangan balik ke Nusantara atau ke Indonesia. Untuk kelemahannya adalah kaum kesatria tidak dapat menghindukan seseorang. Lanjut Ibu. Untuk teori yang ketiga ada teori Waisya. Untuk kelebihan teori Waisya adalah adanya interaksi sosial antara pedagang India dengan masyarakat lokal. Yang Indonesia mempunyai sumber daya alam melimpah sehingga para pedagang asal Hindia tertarik untuk melakukan aktivitas perdagangan. Terdapat kampung keling, yaitu kampung yang didirikan oleh pedagang India. Adanya perkawinan antara pedagang India yang menetap dengan masyarakat lokal di Indonesia. Untuk kelemahannya ada yang pertama, kasta Waisya cenderung kesulitan untuk mempelajari ajaran agama Hindu dan Buddha karena menggunakan bahasa Sangsakerta dengan huruf Pallawa yang membutuhkan kemampuan khusus. Seperti yang tadi dibilang di teori Brahmana. Jadi huruf Pallawa itu hanya dimengerti oleh kaum atau kasta Brahmana. Yang kedua ada kaum Waisya dapat hanya untuk tujuan berdagang sehingga kemungkinan untuk menyebabkan agama cenderung rendah. Jadi kelemahannya itu ada di datang kaum Waisya itu hanya untuk berdagang ke Indonesia. Jadi cenderung kecil untuk menyebarkan agama. Yang keempat ada teori arus balik. Teori arus balik mengungkap bahwa terdapat peran para pedagang dalam proses Hinduisi masyarakat Nusantara. Dalam hal ini, pedagang Nusantara mempunyai inisiatif untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Di kelebihan teori arus balik ada dua. Teori ini cenderung lebih efektif karena rakyat berinisiatif sendiri datang ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Keberadaan prasasti Nalanda mengenai pembangunan wiraha untuk para pelajar di wilayah kerajaan Sriwijaya yang hendak menuntut ilmu di India. Untuk kelemahannya yaitu orang Indonesia kala itu tergolong pasif untuk memiliki inisiatif dalam mempelajari agama sendiri. Jadi jika di teori arus balik ini datangnya Hindu-Buddha atau agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para penduduk lokal sendiri. Jadi dia pergi untuk ke India mempelajari ilmu-ilmu Hindu-Buddha, lalu datang lagi ke Indonesia dan menyebarkannya. Untuk teori yang terakhir ada teori Sudra. Ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelemahannya adalah kasta Sudra tidak sepenuhnya paham tentang agama Hindu karena kasta Sudra itu kasta paling rendah, yaitu kasta rakyat biasa. Jadi masih tergolong kurang untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Untuk kelemahan yang kedua ada di latar pendidikan tidak terlalu tinggi. Seperti yang tadi dibilang bahwa kasta Sudra itu sangat rendah, kasta yang paling rendah. Dan juga tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Maka dari itu tidak sepenuhnya mengenal atau mengetahui tentang agamanya sendiri. Untuk kelebihannya ada di bahwa mereka
berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidup. Sebagian besar golongan Sudra bekerja sebagai buruh serta budak, sehingga sangat mungkin apabila mereka ingin mengubah nasib menjadi lebih baik ke tempat lain. Jadi kelebihannya itu golongan Sudra pergi dari India untuk mencari atau mengubah hidupnya lebih baik, sehingga mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara kita. Itu ada kelebihan dan kelemahan tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Untuk selebihnya teman-teman bisa cari lagi di Google karena mungkin saya tidak lengkap. Maka dari itu saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Kelompok 4 atau kelompok Brahmana yang telah mempresentasikan flipbooknya sangat bagus sekali, sangat kreatif sekali ya. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 1 ya, untuk maju perwakilan saja ya, presentasi ke depan untuk mempresentasikan atau menjawab masalah yang Ibu suguhkan di LKPD barusan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hilmansyah. Di sini perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Dede Hilmansyah, yang kedua Dawati, yang ketiga Alma Paujiah, yang keempat Ainur Ihsan, yang kelima Agni Ramdhani, yang keenam ada Agun Gunawan. Di sini kami memiliki masalah tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Terima kasih kepada kelompok 1 untuk pemaparan materinya, cukup jelas sekali ya. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 3 untuk maju ke depan memaparkan hasil temuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia yang beranggotakan kelompok 3, yaitu ada 6. Saya sendiri sebagai Widya, terus Pina, Jalal, Firman, Permadi, dan Samsul. Nah, di sini di playbook ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama beranggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku pasif dalam hadirnya agama Hindu-Buddha, sehingga para ahli yang mendukung teori ini beranggapan bila telah terjadi koloniasi dari bangsa India. Sedangkan pendapat kedua sebaliknya, bangsa Indonesia dianggap aktif ketika agama Hindu-Buddha hadir di tanah Nusantara. Terus ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori kesatria. Teori kesatria berpendapat bila munculnya kerajaan Hindu di Indonesia karena peran kaum kesatria yang merupakan prajurit India. Para prajurit ini dulu mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu teori Waisa. Disampaikan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bila peran utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Brahmana, menjelaskan bila masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Pandler dan membantah teori kesatria. Yang keempat yaitu teori Sudra, dikemukakan oleh Panvaper yang menjelaskan bila India terlalu banyak perang sehingga para tawanan perang tersebut datang ke Indonesia agar mendapat kedudukan dan lebih dihargai. Yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori ini memiliki
berpendapat bila proses hadirnya budaya dan agama Hindu-Buddha dilakukan oleh kelompok cendekiawan, ia menggunakan istilah penyuburan dalam proses penyebaran budaya. Demikian dari teori masuknya agama Hindu-Buddha. Bila ada pertanyaan, silakan. Jadi, Ibu haturkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan ya. Ibu berikan apresiasi yang sangat baik sekali ya. Di mana setiap kelompok itu sangat antusias untuk membuat flipbook ya. Dan kesimpulan atau pembelajaran dari materi masuknya agama dan budaya Hindu Buddha ke Indonesia itu adalah bahwa agama Buddha yang berkembang terbagi dalam dua aliran, yaitu Hinayana ya dan juga Mahayana. Itu. Kemudian sepeninggal Buddha pengikutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah kitab suci Tripitaka. Selain itu bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu dibawa ada yang menyebutkan oleh kaum pedagang. Ada juga yang lebih kuat itu adalah oleh kaum pendeta. Ada juga yang lebih kuat itu, ini beda-beda ya, dibawa oleh para kaum buruh ya. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa para kesatria atau prajuritlah yang menyebarkan masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Juga melalui pertukaran antar pelajar, ya itu bisa ya, yang dinamakan dengan teori arus balik. Nah itu ya. Nah, setelah ini akan ada pengisian link di Google Form ya. Jadi Ibu harap sebagai bahan refleksi Ibu ingin tahu dulu ya. Kalian klik link Google Form yang udah Ibu kasih di grup ya. Silahkan di sana ada pertanyaan ya. Bisa kalian jawab dari sekarang. Ya, masuk tuh, Pak. Masuk, Bu. Sok. Disut. Disut ya. Waktu di kelas lama ya? Sok, berarti kamu harus nilainya harus bagus, nanti ada ke Ibu. Untuk materi yang lebih lengkapnya lagi, mungkin bisa tanyakan ke Ibu nanti via WA. Dan mudah-mudahan ya kalian selalu diberikan kesehatan dan doakan Ibu juga semoga tetap sehat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai penutup pelajaran sejarah pada kesempatan kali ini, kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.